alaihim wa yatufu alaihim wildan mukhalladun bi akwabi. Jadi bidadara tampan yang ada di surga itu mereka membawa gelas-gelas, membawa cangkir-cangkir yang berisikan arak-arak surga, minuman-minuman surga, yang mereka ditugaskan melayani penghuni surga, melayani minumannya, makanannya. Dan juga di surga ada bidadari al-lu'lu'il maknun, seperti mutiara-mutiara terpendam. Kalau huril in cantik, kalau wildani mukhalladun tampan awet muda tidak pernah tua. Itu mereka pelayan-pelayan surga. Hanya saja kenapa kok sampai terkesan wildan itu tidak ada, padahal ayat Qur'annya sudah jelas menyebutkan. Karena bahasa kita tidak ada istilah bidadara. Yang ada bahasa Indonesia adalah bidadari, sehingga terkesan seolah-olah tidak ada bidadara, padahal ada. Kalau bahasa Indonesia tidak ada bidadara, tapi kalau bahasa Al-Quran ada. Watufu alaihim wildanum mukhalladun. Wajib kita imani di surga ada wildan, di surga ada huril ain, di surga ada bidadara dan ada bidadari. Wajib hati kita iman. Orang yang tidak belajar Al-Quran saja bilang di surga ada bidadari. Itu jelas. Saya baca di Hasadus Sawi, saya baca di kitab Futuhatul Ilahiyah, saya baca di kitab Nurul Dhalam, Syarah Aqidatul Awam. Semua orang beriman wajib percaya kalau di surga ada al-wildan dan ada al-huril ain, ada bidadari dan ada bidadara. Wajib. Kalau orang tidak belajar Al-Quran, terutama kaum wanita, mereka merasa tidak diadili oleh Allah. Iya, merasa tidak diadili, dikiranya bidadara tidak ada. Pilih kasih Allah. Di dunia aja pilih kasih, perempuan tidak boleh nikah banyak, laki-laki boleh. Kayak gitu semuanya. Perempuan tidak boleh poliandri, laki-laki boleh poligami. Allah didiskriminasi semuanya. Allah tidak adil kalau wanita yang tidak berilmu bilang itu. Kalau wanita kan yang membawa anak. Kalau wanita nikah banyak, terus anaknya siapa? Urunan. Kalau laki-laki kan enggak, beda. Satu untuk semuanya. Kan ya? Kalau perempuan, terus anaknya siapa terus? Kalau misal perempuan diperbolehkan nikah banyak, urunan anaknya. Ini Ferry bin siapa? Dan saya bercanda, dan dua orang tua kan berzina, nanti tersinggung. Semisal yang saya contohkan, semisal ibu kita dinikahi 4 orang, terus jelas kita nggak jelas status binnya ini, binnya mayoran. Jadi Allah tetap adil kan, ada hikmahnya semua. Tidak ada ceritanya laki-laki bunting ngandung, tidak ada. Yang pertama, wa man qara'a dukhana lailatal Jum'at. Karena siapa yang membaca surat Dukhan di malam Jumat, asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfi malakin. Di waktu pagi dia dimintakan ampunan atas dosa-dosanya. Siapa yang memintakan ampunan? 70.000 malaikat. 70.000 malaikat mengistighfarkan dia. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan besok di malam Jumat ya, dia di waktu pagi, kalau hadis pertama tadi, di waktu pagi diampuni dosanya dan akan diberi hadiah bidadari. Laki perempuan yang baca surat Dukhan di malam hari ya dapat huril ain, bidadari surga. Kalau laki-laki ya bisa dinikahi, kalau perempuan jadi pelayannya. Siapa yang mengistighfarkan mereka, yang memintakan ampunan kepada Allah? 70.000 malaikatnya Allah. Man qara'a hamim ad-dukhan lailatal Jum'at au yaumal Jum'at. Kalau yang ini ada 2. Barang siapa yang
membaca surat Ad-Dukhan di malam Jumat atau di pagi hari Jumat atau di siang hari Jumat. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan di malam atau di siang hari Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan kamarnya di surga, rumahnya kelak di surga. Berarti satu surat Ad-Dukhan ini gantinya nanti kamar di surga. Kalau kita bacanya di malam Jumat atau di siang harinya, pagi harinya. Jadi jangan putus asa. Banyak hadis tentang itu. Kalau Yasin, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu mempunyai hati. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Yasin yang bagus itu dibaca ketika tulu usyamsi dan ghurubi syamsi, terbitnya matahari atau terbenamnya matahari. Dibaca setelah subuh atau setelah asar atau setelah maghrib. Jadi setiap harinya baca Yasinnya 2 kali, pagi sore ya bagus. Man qara'aha yuridu wajhallah ghafara lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin dengan niatan ingin mencari ridhonya Allah, maka Allah ampuni dosanya. Surat Waqiah, wa man qara'a suratal Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malamnya baca surat Al-Waqiah, dia tidak akan pernah fakir selamanya. Dia tidak akan pernah jadi fakir miskin selamanya. Meskipun ketika dia baca tidak niat melancarkan rizki. Yang penting baca surat Al-Waqiah dengan niatan ingin mencari ridhonya Allah. Semua khasiat masuk. Berarti jangan menyebar rizki, rugi, kita hanya dapat rizki toh, tidak dapat pahala di akhirat. Berarti ditoto, niatnya ditata. Kalau baca surat Al-Waqiah, kan ini khasiatnya gini, janjinya Kanjeng Nabi kan, man qara'a suratal Waqiah fi kulli lailatin lam yusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak pernah tertimpa kefakiran sama sekali selamanya. Dijamin rizkinya oleh Allah. Meskipun kita tidak niat dapat rizki, wis ada jalan rizki kepada kita, itu ada aja. Entah melalui tangannya siapa. Kadang ya tidak dari kasab kita, kerja kita, dari yang lain. Itu kalau baca Waqiahnya setiap malam. Kalau Ad-Dukhan tadi cukup malam Jumat atau di siang Jumat. Kalau bisa di hari Jumat itu tambahi baca surat Al-Kahfi. Karena sekarang akhir zaman, biar kita terselamatkan dari fitnah Dajjal. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dan dari fitnah ujian cobaan di saat aku masih hidup dan di saat kami sudah mati, dan dari fitnah yang kelak datangnya dari Dajjal. Karena sepanjang masa Allah menciptakan langit bumi dan seisinya, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Karena orang sealim apapun dia, ilmunya nyundul langit, semua ilmu dikuasai, semua wawasannya luas, kalau dia tidak diselamatkan dari fitnah Dajjal, kelihatan wajah Dajjal, dia langsung nyembah tanpa dia sadari, kayak orang terhipnotis. Daya magicnya ampuh, karena semua dukun santet, tukang sihir dia seantero dunia nyembah Dajjal. Di antara penangkalnya itu sebelum salam ketika tahiyat akhir baca doa Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal, atau membacanya surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Itu biar kita terbentengi. Insyaallah orang yang ahli baca surat Kahfi ditakdir ketemu Dajjal atau Ya'juj Ma'juj tidak bisa disentuh, kayak dihijab ya Allah, insyaallah tidak kena fitnahnya, tidak mampu, tidak mempan dihipnotis oleh Dajjal. Matanya satu, asin tidak satu dua, berhubung yang kanan itu meleleh sampai pipi kanan, yang kelihatan satu. Semua badannya tulisannya kafaro 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 sampai kaki.
mulai ujung rambut sampai kaki, karena dia diciptakan membuat onar oleh Allah. Aslinya anak cucunya Nabi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Di antara anak cucunya Nabi Yahuda yang kemudian jadi agama Yahudi, ada yang melanggar syariatnya Allah. Mereka berzina, lahir anak laki-laki. Mereka berzina, lahir anak perempuan. Anak zina dengan anak zina menikah, lahirlah Samurah itu, yang terkenal di zaman Nabi Musa As-Samiri, yang ngajari umatnya Nabi Musa nyembah ijlan jasadal lauhuar Samurah. Dirawat oleh malaikat Jibril mulai bayi sampai dewasa. Musa yang dirawat oleh Jibril ujung-ujungnya jadi kafir. Musa yang dirawat oleh Fir'aun ujung-ujungnya jadi nabi. Musa rabbau Jibril kafirun wa Musa rabbau Fir'aun nabiyun. Ujung-ujungnya di zaman Nabi Isa Al-Masih dia ganti nama Yudas Iskariot. Sampai sekarang dia di penjara di pegunungan Yaman. Ada cerita sahabat Tamim Ad-Dari menjumpai sosok makhluk yang aneh, bahagia dengan mendengar berita Nabi Ahmad, Nabi akhir zaman terputus ke dunia. Dulu kayak gitu. Nama yang viral di kitab-kitab terdahulu, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan semua kitab yang jumlahnya 104 kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya. 60 kitab Allah berikan kepada Nabi Syis bin Adam. 30 kitab Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. 10 kitab Allah berikan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Jumlahnya berarti 100. Tambah 4 kitab. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Furqan atau kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya kitab Allah itu 104. Semua kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi.